Di video kali ini kita akan membahas cara membuat denah sederhana. Mungkin nggak lengkap, maksudnya nggak betul-betul sebagai suatu bangunan seperti rumah, tapi di sini seenggaknya aku pengen kasih tahu step by stepnya apa yang harus teman-teman lakuin ya. Oke, yang pertama kita akan membuat eh, pembagian ruangannya. Katakanlah bagian ruangannya. Kita bisa buat layer terlebih dahulu. Kita buat layer misalkan namanya garis as. Oke. Terus kita sesuaikan garis as warnanya mau apa. Ya, misalkan kita kasih warna biru untuk garis as, lalu untuk jenisnya kita pilih yang putus-putus. Ya, selesai. Nah, terus kita buat dulu kira-kira mau seperti apa bentuk bagian ruangannya. Katakanlah ini kita udah ubah ke cm, kita bikin ya, kita masuk dulu ke layer garis as, kita bikin rectangle. Pembagian ruangan sebut saja misalkan luas ruangannya itu 4 kali 4 meter. Kalau kita pakai cm berarti 400 kali 400 cm. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ini udah, misalkan kita kasih ruangan kecil itu 2 kali 2 meter, misalkan di sini kita nggak 2 kali, biar agak beda ya, 2 kali 1,2 meter, 200 kali 10 ya, 1,2 meter. Ini bisa teman-teman sesuaiin. Kita taruh di sini ya. Oke, kalau udah, ini sebetulnya masih bukan garis as namanya, cuma kita mencoba membuat ruangannya nanti bakal kayak gimana sih, kayak gitu. Karena garis as itu sebetulnya nanti seperti ini. Garis as itu bakal kayak gini teman-teman. Nah, ini namanya garis as. Ada 3 di sini berarti. Jadi ini namanya garis as. Tapi nanti kita bisa buat nanti. Sebenarnya ada pembagian ruangan, terus kita sudah terlihat nih bakal seperti apa sungguhnya. Apakah sudah menjadi kotak-kotak atau belum? Kotak-kotak itu berarti nge-grid ya. Ini sudah kotak semua kan? Ini kotak, ini juga kotak. Seperti itu, ini udah oke. Atau misalkan kita di tengah jalan ada perubahan, misalkan tadi 120 ya lebarnya ya, kita tambahin lah, tambahin 30 jadi 150, bisa tambahin lagi misalkan jadi 200, kalian aja lah. Nah, kayak gini bisa juga. Jadi ketika kita pertama kali mendesain pembagian ruangan itu silahkan teman-teman sesuaikan. Terus setelah udah ada grid, ini untuk denah ya, kita bikin apa? Kita bikin kolom. Jangan lupa setiap kita membuat hal yang baru, kita masuk layer, kita bikin kolom. Warna-warnanya, terus ini diubah jadi continuous saja. Oke, udah ya. Terus kita bikin kolom. Kolom itu ada kolom praktis, ada kolom struktur. Oke, ini salah musik. Ini kelihatan ya, salah ya, nggak miring ya, nggak pas. Kita hapus aja, kita bikin lagi ulang. 200 ya ukuran akhir tadi. Ukuran akhir yang kita pakai tadi 200, tab 200. Udah seperti ini. Terus kita masuk ke kolom. Udah masuk ke kolom ya. Sekarang kita bikin kolomnya. Kolom itu apa sih? Kolom itu ada 2, ada kolom struktur, ada kolom praktis.
Kalau teman-teman bisa lihat di buku di guideline itu ada gambarnya, di mana kolom praktis itu nanti letaknya di sini ya, di sini itu kolom praktis ya. Sini kolom praktis, yaitu kolom praktis itu yang mengikat antar tembok. Biasanya kolom praktis itu ukurannya selalu 15 kali 15. Sedangkan kalau kolom struktur itu paling kecil 15 kali 15, tapi kalau rumah lantai 2 bisa lebih, bisa 30 kali 30. Itu semua tergantung nanti ke perkuatannya sebetulnya. Tapi yang perlu diketahui, kolom struktur itu, kalau tadi kolom praktis antar tembok, kalau kolom struktur itu dia mengikat antar balok dengan kolom. Di sini berarti kolom strukturnya ada di sini nih, ujung ini, ujung ini, ujung ini, ujung ini. Kenapa ini enggak? Karena ini sudah masih masuk batasan 4 meter sebetulnya. Dan ini juga tidak diperlukan karena hanya mengikat tembok aja. Oke, kalau udah kita bikin kolomnya, kita ketik REC spasi berapa tadi? 15. Oke, kalau udah kita kasih hatch, kita kasih arsiran. Kita kasih arsiran di dalamnya bentuknya solid. Kalau udah di close, terus kolom ini karena dia terlihat, kalau dibangun dia terlihat ya, kita pinggirannya ini kita kasih ketebalan 0,3. Oke, kalau udah kita bisa lock, tekan B, lock, kita masukin kolom. Oke, kalau udah teman-teman bisa move kolom ini ke sini, lalu teman-teman copy kolom ini ke beberapa tempat. Oke, selesai. Kalau udah, berikutnya kita akan membuat yang namanya dinding. Nah, dinding ini mungkin caranya agak lama untuk yang pertama kali, tapi nanti sisanya teman-teman bisa langsung copy aja. Oke, caranya gimana? Pertama kita buat layer lagi dong. Di dalam dinding itu ada namanya acian, ada namanya plesteran, ada namanya batu bata. Kita buat dulu, ini namanya arsiran. Arsiran itu global ya, segala arsiran kita bikin layer sama aja nggak apa-apa. Terus kita bikin plesteran. Lalu acian. Arsiran itu kita kasih misalkan warnanya abu-abu. Ini warnanya sebetulnya suka-suka teman-teman ya, enggak nanti. Plesteran misalkan warnanya merah. Acian ini adalah bagian paling luar, kita kasih warna biru dan sama. Oke, ini udah semua ya. Berikutnya kita bikin rectangle. Kita bikin rectangle, ukurannya panjangnya bebas, saranku 100 saja. Terus lebarnya 15 cm. Kenapa 15? Karena emang dinding itu tebalnya biasanya 15 cm. Kalau udah teman-teman offset 2 cm, ketik angka 2, enter. Lalu masukkan objeknya ini ke dalam. Terus seperti ini. Kalau udah tekan spasi, selesai. Terus teman-teman tarik nih ujung ini, tarik ke samping. Ini biar nggak miring lagi, teman-teman nyalain F8 ya. Nah, biar pas. Tarik ke samping, yang ini juga tarik ke samping. Oke. Nah, terus kalau udah kita kasih hatch di dalamnya. Klik yang tengah, pilih ANSI 32. ANSI 32 itu artinya adalah batu bata. Pasang batu bata. Kalau udah kita klik close. Terus kita masuk ke sini. Ini kita kasih layer arsiran. Terus untuk ini kita kasih layer plesteran.
Untuk yang paling luar kita kasih layer acian. Oke ya. Kalau udah, teman-teman bisa blok semuanya. Tekan B spasi. Kita tulis namanya dinding pasangan batu bata. Tekan OK. Kalau udah, teman-teman masuk ke dalamnya, klik 2 kali, lalu OK. Nah, tampilannya berubah. Setelah itu di bagian kiri ini, teman-teman cari ke bagian parameter, lalu klik linear, klik dari ujung kiri sini ke ujung kanan, lalu naik ke atas. Nah, selesai. Berikutnya teman-teman ke bagian sini nih, bagian action, pilih yang stretch, klik yang silang, terus lalu klik lagi di segitiga biru yang muda ini, terus setelah itu dari kiri atas, teman-teman klik, lalu tarik ke bawah kanan, tes gitu. Terus sekarang ulangi lagi tapi dari bawah kanan ke atas kiri, ini kiri, tes. Kalau udah tekan enter atau spasi ya. Ulangi step yang sama untuk bagian kanan. Klik stretch, pilih ini nih, yang distance ini, lalu klik lagi, tes. Dari atas kiri ke bawah kanan, dari bawah kanan ke atas kiri. Kalau udah spasi, tes. Kalau udah, kita klik close block editor. Terus kita save the changes to dinding pasangan batu bata. Nah, kalau udah, dia akan bisa ditarik. Nah, kayak gini. Teman-teman nanti silahkan copy-copy aja. Sesuaiin isi tempat-tempat yang ada dindingnya di mana aja. Tuh, bisa teman-teman pendekin juga ya. Tuh, dipendekin bisa. Teman-teman sesuaiin aja pokoknya. Jadi bikin dinding nggak ribet lagi. Terus ini kan kita dinding belum ada kusen pintu dan jendelanya ya. Teman-teman tinggal rencanain bagian dinding dan jendelanya mau kayak gimana. Terus ini jangan lupa teman-teman copy atas, lalu rotate, teman-teman rotate ya. Nah, terus ini arsirannya bentuknya berbeda ya. Yang ini kayak gini, yang ini ke sini. Teman-teman mirror aja ya. Mirror, tekan MI, pilih yang di sini, terus kita klik kayak begini, terus kita hapus atau enggak sumbernya, kita hapus. Yes, nah dia berubah. Oke. Yang ini kita copy juga. Taruh ke sini. Kita taruh ke sini. Oh iya, misalkan kalian ada merencanakan kamar mandi, misalkan katakanlah yang ini kamar mandi ya, itu arsirannya tidak seperti ini. Arsirannya itu nanti menggunakan yang ANSI 37 ya, itu untuk kamar mandi, dan itu harus mengelilingi kamar mandi ya. Kenapa kayak gitu? Itu namanya trasram, yaitu campuran semen dan pasirnya untuk batu batanya itu lebih campuran semennya lebih banyak lah, jadi lebih kedap air. Itu khusus bagian pengemudi. Oke, jadi ini kayak gini kita bikin apa namanya, membuat denahnya. Selesai kita bikin ini dihapus. Nah, selesai kita membuat apa namanya ini, dinding.
Berikutnya kita bisa membuat kusen pintu dan jendela. Untuk kusen pintu dan jendelanya, teman-teman silahkan sesuaikan ukurannya mau kayak gimana. Sekreatif mungkin ya. Kalau di guidebook juga kita punya contohnya. Kusennya seperti apa. Cuman lagi-lagi sebetulnya sangat luas contohnya. Ada yang pintu geser, ada yang pintu satu daun pintu aja, ada juga yang pintu dua daun pintu dengan lebar yang variatif juga, itu ada beberapa jenisnya. Terus kita coba gambar ya sesuai dengan yang ada di modul dulu. Yang pertama misalkan kita bikin layer dulu lah pastinya. Layer, kita bikin nama misalkan pintu. Oke, layer pintu kita kasih warna kuning. Kita masuk ke layar pintu. Setelah itu pertama kita bikin kusennya dulu. Jadi dalam suatu misalkan pintu atau jendela itu ada yang namanya daun pintu, ada yang namanya kusen pintu. Kusen itu adalah frame-nya ya. Dengan daun pintu ya daunnya. Yang bisa kita buka tutup biasanya tuh. Oke, pertama kita bikin kusen. Caranya seperti apa? Pertama-tama teman-teman bikin sesuai dengan ukurannya. Kita bisa pakai polyline PL biar nggak putus-putus. Dari sini misalkan ke samping itu ukurannya 5, ke bawah 12, ke samping 6, ke atas 9, ke kiri 1, lalu ke atas 3. Tekan enter kalau udah seperti ini ya. Terus teman-teman bikin REC rectangle. Berikutnya untuk ukuran daun pintu. Ukuran daun pintunya itu berapa? Biasanya dari sini kita hitung ukuran daun pintu itu. Misalkan pintu dikatakan pintu ukuran 80, biasanya dari daun pintunya ukurannya. Nah, kita bisa kayak gini ya. Bisa naik ke atas ini. Dari titik mulainya lah. Titik mulainya misalkan dari bawah kiri ini nih. Bawah celah ini, kita naik ke atas. Nggak usah diklik, tapi kita geser ke kanan. Nah, kita ketik angka 80, enter, selesai. Lalu kusen yang bagian kiri teman-teman mirror nih. Mirrornya di mana sih? Biar dia ada di kanan, di tengah-tengah ini dong, ya enggak? Ya udah teman-teman naik ke atas kayak gini, diklik terus di mirror, erase source object no, biar ganda, biar ada dua. Nah, terus kalau udah diapain mas? Dalam pintu ini kita rotate, tekan RO, spasi, klik yang bagian sini nih, bukaan ini. Nah, kita bikin jadi kayak gini. Terus ini kalau mau kita bukaannya kayak gini ya. Tapi kalau misalkan mau bukaannya kayak gimana? Kalau misalkan bukannya mau dari arah yang berbeda kayak gini, wah boleh, bebas. Walaupun sebenarnya bikin satu aja cukup ya. Nanti bikin satu aja. Kita cukup tinggal teman-teman mirror aja sebenarnya nanti. Nah, kalau udah, kita sekarang pilih art. Pilih yang ini nih, start and direction. Kita klik yang bagian atas, kita klik yang bagian sini nih. Lalu kita klik bagian ini, selesai. Terus ini kita bikin putus-putus. Nah, selesai bukan? Kalau bisa kita klik lagi, ini kita blok ya. Pintu 80. Oke. Nah, selesai. Itu untuk pintu. Kalau kusen, misalkan kusen. Kita bisa lihat gambarnya juga yang ada. Kusen untuk jendela ya, untuk jendela. Kita bisa lihat di contohnya. Kita bikin layer dulu lagi. Layer, terus kita bikin jendela. Enter, warnanya misalkan katakanlah magenta. Oke, kita masuk ke layer jendela, close, lalu kita bikin nih
misalkan kita pengen bikin ukuran 60 kali 2 jendelanya. Ya udah, kita ketik PL spasi, sama kayak tadi kita bikin kusennya dulu ya. Dari atas ke samping 5, turun ke bawah 12, kanan 6, ke atas lagi 9, ke samping 1, 3, selesai. Terus berikutnya kita bikin bukaan dari daun jendelanya. Oke. Misalkan nanti ukuran 60, berarti daun jendelanya 60. Kita bikin 60. Nah, ini kan kayu doang nih. Ini kita kalau menggambarkan pintu ini kan berarti potongan pintu ya. Maksudnya potongan seperti apa, kita udah buat proyeksi 3 dimensinya di booklet. Di buku pandu di modul kita. Itu kira-kira penggambaran, oh ini 3 dimensi, oh ini gambar potongannya ya, potongan pintu. Nah, sama jendela juga bisa dipotong. Jadi enak kan yang muncul potongannya. Ya, teman-teman bisa lihat. Kalau kayak gini, ini berarti kayu doang ya. Kalau misalkan bahannya kayu doang ya. Harusnya ada kacanya tengah-tengah kan. Ya udah. Misalkan katakanlah daun jendela ini dia punya dari kiri kanan ada 10, tadi berapa? 3 cm. Sorry. 10, 3 cm. Lalu kita copy ke samping kanan. Nah, bayangin ini adalah jendela. Udah terbayang atau belum? Takutnya belum. Lalu tengah-tengah, katakanlah kita punya jendela tebalnya, kayunya tebal berapa ya? 1 cm lah ya, bukan kayu tapi kacanya, sorry kacanya. 40, 1. Nah, ini kan nggak lepas nih, kita tinggal move aja lah. Titik tengah ini ke titik tengah ini misalkan, terus biar lebih pas. Oke. Anggap aja ini jendela. Jendelanya ketika dipotong. Oke. Terus jendelanya kan kita bikin 2 ya, dikali 2, dikali 1 pun nggak apa-apa. Kalau dikali 1 tuh tinggal kayak gini ya teman-teman. Kayak gini, terus di mirror di tengah, terus ini beres. Sama jangan lupa kasih tambahan ini. Nah, kenapa ini? Ya ini kan bagian dalam jendela. Beda sama pintu kan nggak ada bagian kayak gininya lah, nggak ada bagian nggak ada bingkai bawahnya lah ya istilahnya. Kalau teman-teman pengen bikin kayak gini, yang satu jendela itu udah selesai. Atau kalau pengen bikin variasi bisa di copy biar aman. Oke, kalau udah ini kita delete. Setelah itu kita bikin bagian tengah. Bagian tengah tuh gimana ukurannya? Ketik PL lagi, dan kasih kiri ke kanan 6, naik ke atas 9, ke kiri sedikit 1, naik ke atas 3, samping 4, turun 3, kiri lagi 1, sampai ketemu, terus enter. Nah, ini kita geser sampai ketemu sini. Oke. Kalau udah ini semua, teman-teman mirror. Di mirror di sini ya. Terus selesai. Maka jadi 2 jendela. Ini bisa teman-teman bikin blok. Jadi jendela 60 ya, 60 ukuran 60 kali 1. 60. Biasanya kita kayak kode sih, jadi bukan jendela 60 kayak misalkan jendelanya J1 atau J2, J3 seperti itu, tapi bebas ya. 1. Ini juga jendela 60 2. Oke.
Terus di buku modul itu ada boven. Boven itu kalau teman-teman kurang tahu, dia itu kayak ventilasi yang ada di atas di kamar mandi biasanya. Itu namanya boven. Uh, Terus kalau ini udah selesai, kita bisa masukin mereka semua ini, kita masukin ke dalam sini ya. Misalkan nih ya, kita move ini terus kita taruh ke bawah sini nih. Set. Kita geser deh. Nah, ya, bisa kan? Jadi ada pintu di sini. Terus misalkan kita bikin lagi, tapi ini arahnya sedikit berbeda. Ini kita copy, F8-nya dimatiin dulu biar nggak pusing. Kita mirror, karena aku pengen bikin pintu di sini. Kita mirror dari sini ke sini. Kira source aja kita yes, kita hapus. Jadi ke mirror kan. Terus kita move nih dari sini ke sini. Nah, jendelanya pintu dindingnya kita geser. Nah, jadi kayak gini. Set, set ya kan. Terus jendela, misalkan bisa pasang di sini nih. Kita pasang di sini jendelanya. Sorry. Kayak enak kalau kita ngambil dari situ ke tengah deh. Dari sini kita ambil tengah sini. Mana tengahnya? Nah, ini kita pasin sama garis as ya. Tengahnya gini ke bawah. Nah, udah pas. Ini tinggal kita cilin deh. Oke. Ya walaupun ada beberapa yang misalkan kalian bisa tembusin langsung nih, apa namanya, kalau jendela kan dia ini potongannya nggak kayak gini ya. Jadi ada jendela itu kan duduk di atas tembok. Oke. Kalau dia duduk di atas tembok, berarti kita bikin REC lagi. Tapi kayak gini. Terus ini kita kasih jadi apa, Asian. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia di sini bukan kopong kayak gini, ini kan kosong gitu. Enggak, kayak gini. Kalau teman-teman mikir, ya itu sepertinya ini itu apa sih denah? Denah itu adalah 1 meter dari permukaan tanah yang dipotong ya. Jadi teman-teman asing harusnya sudah menjelaskan, bisa teman-teman perhatikan dengan baik dan benar. Itu yang namanya denah. Oke. Terus ini teman-teman bisa rotate. Kenapa aku pengen rotate? Nyalain F8 biar pas. Kita lakuin hal yang sama. Misalkan untuk di sini. Terus kita geser. Ini berapa nih? Ini 3 karena kita pengen tengah-tengahnya 1,5 kita ketik. Terus kita pendekin temboknya, kita copy dari atas ke sini, kita bikin apa namanya, temboknya lagi kayak gini, selesai. Terus kita masukin layarnya Asian. Oke, ini udah selesai ya teman-teman ya. Terus abis itu ada satu hal yang mungkin teman-teman nggak sadarin, ada yang kurang sebenarnya. Apa sih yang kurang? Garis lantai. Jadi kita juga harus bikin nih garis lantai. Jadi lantainya itu dari mana ke mana sih? Kita bikin layer, lalu ada namanya lantai atau floor ya, floor. Kita bikin floor.
warnanya coba kita bikin warna hijau berbeda sendiri, kita close, terus kita bikin garis lantai dari sini ke sini misalkan. Sorry, kita belum masuk ke garis lantai, floor, dari sini ke sini misalkan. Terus ini elevasinya turun, atau ini kayak kamar mandi, ini elevasi turun, ini kita bikin lagi nih, bikin ya enggak. Nah, ini menandakan bahwa ini elevasi lantainya seperti ini. Maka gambar denah kalian sudah selesai, tinggal kalian beri nama masing-masing ruangan, tinggal kalian kasih furniture, terus nanti masukin kelengkapan sampai sesuai dengan contoh yang ada di modul. Contohnya seperti itu. Namun hal-hal yang lain itu kan kurang teknis ya, karena yang lebih teknis seperti ini yang ada cara-cara tertentunya seperti itu. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sebenarnya kalau teman-teman udah rapih sama gambar ini, teman-teman bisa mempraktekkan video sebelumnya tentang layout dan publish. Oke.